Halo semuanya, kembali lagi bersama kita berdua. Oke, Kak Upai, kita sapa penonton nih. Halo teman-teman, selamat datang di SBA Santai bahas Adik-adik. Aduh, kalau misalkan udah santai kayak gini berarti kita mau ngobrol-ngobrol ya, Kak Benar Upai? banget Agnia. Betul, kita mau ngobrol-ngobrol budaya yang tentunya tetap nyentrik nih, Kak Upai. Pastinya karena budaya itu bukan tentang zaman dulu ya, karena di zaman sekarang juga kita butuh banget yang namanya budaya. Waduh, bener banget. Mau itu anak indie, mau Bener. anak warkop ya. Bener banget. Semuanya tetap berbudaya nih teman-teman. Dan kebetulan di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Kak Upai. Pastinya luar biasa karena ini akan membawa kita untuk budaya-budaya yang lebih baik. Betul, dan katanya mereka berdua ini lebih sulit dicari daripada sinyal gunung. Aduh. Karena mungkin kesibukan mereka yang kesana kesini, Iya. sana kemari mencoba. Ada, cakep. Nah, galain gendan. Tidak lain, Iya, tidak bukan. nanti bisa dikat kan ya? Oke. Nah, ini dia kedua bintang tamu kita pada podcast kali ini. Ada siapa aja nih, Kang Ope? Pertama ada Najwa Ripa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Nyakal Mur Batch 8. Halo, Najwa. Nah, teman-teman semuanya, selain Najwa, di sini juga ada Muhammad Ilham Hidayat. Dengar-dengar ini Ilham Hidayat itu sebagai Ketua Pergerakan Batch 8. Pergerakan. Pergerakan Batch 8 itu. Nyemangatin base 8 supaya lebih semangat terus. Oke. Ini kan kalau misalkan aku manggil Muhammad Ilham Hidayat kepanjangan ya. Ya. Biasanya dipanggil apa nih? Aku kalau di SBA kalau nggak lihat Alex itu. Alex Gigir ya, Bang. Waduh. Nah, teman-teman, ini kan udah kumpul-kumpul nih ya. Aku tuh sering banget lihat di Instagram nih, Kang Opey. Itu tuh banyak banget postingan tentang Nyakal Lembur, Kang Opey. Iya, pasti ya karena aku sih tahu dari teman-teman kayak Nyakal Lembur itu program yang keren banget. Waduh. Ya, sumpah Benar. itu keren banget, mengundang tangisan, terus juga tawa. Wah, banyak pokoknya. Iya, betul. Dan katanya Nyakal Lembur ini merupakan program pertama dari SBA Batch 8 ya? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ini Dayat atau Najwa di Nyakal Lembur jadi apa nih? Jadi apa? Kalau aku sendiri ya, jadi wakil ketua pelaksana. Jelas tadi kan udah dijelasin sama Kang Opey juga. Ya mungkin aku kan di SBA base 8 yang kemarinnya Kalembur. Yang pertama aku sebagai PJ Mentor Kelompok 2. Yang kedua juga aku jadi Abah ya. Di feed Instagram ada Abah Ambu, aku sebagai abahnya juga. Aku di sini sebagai ente TikTok juga. Waduh, ini multi job ya? Multi job banget kayak wah semuanya ada di Dayat nih. Iya nih, Gitu. Dayat istimewa. Nah, selama Nyakal Lembur, ada gak sih momen-momen yang paling berkesan dan mungkin ada momen lucu gitu selama Nyakal Lembur berlangsung? Dari siapa dulu nih, Teh? Boleh dari Dayat? Mari aku dulu boleh. Boleh. Aku sendiri ya, pengalaman paling seru ketikanya Kalembur itu pas kita lagi, aku kan nggak biasa mandi bareng ya. Terus pas kita kemarinnya Kalembur 7 hari, WC itu kan selalu penuh. Benar. Terus air juga kebetulan kan agak susah ya kemarin. Jadi aku tuh mandi 8 orang satu kamar mandi. Coba kalian bayangin kan. 8 orang satu kamar mandi. Dari Waduh. sesempitnya kamar mandi itu ya, kita sedak-sedak gitu. Kamar mandi gantian. Itu mandinya di masjid atau di mana? Di mana? Yang pertama aku di masjid pernah, di WC masjid. Yang kedua juga Yang kita- berdelapan itu di Ya, yang berdelapan itu. Kebetulan 8 juga di WC masjid pernah, di rumah warga pernah. Waduh, jadi nggak cuma sekali. Gak cuma Itu gayungnya gimana tuh? Gayungnya. Kita ganti-gantian ini. Tukeran jangan gini. Oh, ada malunya juga. Ada malu juga. Kirain si gayungnya satu yang megang tapi dilemparin ke atas terus rumahnya gini. Waduh. Kalau misalkan itu kan dari sisi Dayat ya. Ya. Kalau dari Najwa nih, apa sih yang paling wow gitu selama Nyakal Lembur? Kalau dari aku sih, yang pertama pasti ya dari warganya yang menerima kita dengan tulus hatinya juga, terutama oke. kayak udah nerima kita banget gitu, sampai kita dibekelin makanan. Aku dengar cerita dari anak-anak setiap nganterin, dibekelin makanan juga kita tuh, terus
disediain juga mandi juga bisa di rumah warganya. Jadi kayak mutualisme gitu ya. Terus pokoknya lebih ke saling menerima dan saling melengkapi juga sih. Berkesan banget sih di desa Cibanggala itu. Oh, Cibanggala berarti. Ya, kalau lembur kemarin di Desa Cibanggala. Daerah mana itu? Daerah mana? Tuh, di Cianjur. Jadi teman-teman yang kepo, cari aja Cibanggala ada di Ya, Maps. pasti dong ada di Maps. Betul. Nah, selamanya Aka lembur itu selama berapa hari? 7 hari. 7 hari. Itu kan lumayan lama ya. Iya. Pastinya ada juga beberapa kendala yang dihadapi nih sama Najwa ataupun sama Dayat. Selamanya Aka lembur apa sih struggle yang paling kalian sulit gitu? Ya, itu. Dari siapa? Dari aku dulu nih. Boleh. Kalau aku sih sebagai wakil ketua pelaksana mungkin ya dari sebutannya aja wakil ketua sudah pusing gitu ya, tantangannya berat gitu. Kalau tantangan bagi aku sih ngatur anak-anak ini ya, anak-anak SBA-nya seperti apa, terus kendala-kendala yang dihadapinya mungkin beda-beda ya setiap orang gitu, punya keluh kesah masing-masing gitu ya. Dan itu tuh kita harus bisa sih kayak siap gak siap kita harus juga mikirin solusinya kayak gimana gitu aja sih dari aku. Waduh. Keren banget Kak. Duh, jasanya besar banget. Dari pas gitu ya. Iya. Semuanya sama kok kan semua bekerja sama. Oke. Pulsanya dapet ya. Ya. Itu kan tadi katanya setiap orang tuh dapet anak-anak ya. Iya, betul. Tapi itu ada yang beda-beda gak? Misal Najwa dapet anaknya 3, Dayat 5 gitu. Kalau itu tuh tergantung situasi sih. Kalau misalkan ada misalkan di SBY di kemarin itu Nyakal Lembur tuh banyak yang sakit juga misalkan teh. Bisa dititipin anaknya. Jadi kan asalnya 2 jadi 3 anaknya. Oh. Tapi sampai 5 sih kebanyakan ya. Oh, kebanyakan. Iya. Nanti Dayat terus tuh bawahnya. Iya. Banyak deh. Iya. Nah, tadi kan struggle-struggle-nya ya. Tapi gimana sih cara... Oh, Dayat ya belum ditanya. Aduh, kasihan penonton Dayat belum ditanya. Aku tadi lihat muka Dayat kayak Bete pisan. Aduh, bisa itu mah bukan aja. Ya udah minal aidin duluan. Ya. Dayat. Gimana nih struggle Dayat? Kalau struggle dari diri aku sendiri sih paling kan kita ngadepin ratusan anak ya. Kita hampir 150 anak. Terus juga kan di setiap anak itu punya kepribadian masing-masing. Ada yang gampang diatur, ada yang bisa diatur. Nah, jadi kan itu juga harus nggak bisa kan anak-anak lagi masa perkembangan ini. Yang buat emosi pasti ada kan. Betul banget. Juga kita harus sebisa mungkin kayak harus Jaga emosi. Iya, jaga emosi terus harus selalu senyum ke anak. Berat banget kayaknya tugasnya. Pisan ya. Meskipun hati sedang patah gitu, tapi Harus tersenyum gitu. Terus struggle selanjutnya juga ya mungkin kan kita harus antar jemput anak-anak kan. Itu dari jarak tempat kita ke rumah anak-anak tuh cukup jauh. Mungkin kita bisa ngabisin setengah jam sampai sejam buat antar jemput anak. Waduh. Di setiap harinya. Itu tapi lokasinya dari kayak atas ke bawah ke atas lagi. Atas bawah. Betul. Kita mendaki gunung melewati lembah. Bener-bener Sawah-sawah. Sawah-sawah. Deminya Aka lembur. Tapi pemandangannya tidak kalah keren banget sih. Aduh. Keren Jadi banget. kita juga dapat pemandangan yang wow gitu. Jadi kita Buat juga- SB gitu kan. Wow. Kayaknya dia mah update terus ya saya. Iya. Dikit-dikit Pas. SG, dikit-dikit SG. Pasti. Ya untuk Seleb juga ya ini. ya untuk struggle selanjutnya mungkin kan tadi yang Najwa Rifas bahas itu kan banyak yang sakit juga di teman-teman kita. Jadi kan aku Jadi double job gitu ya, Teh. Aku kan kebetulan jadi PJ mentor juga kan. Jadi Iya. kalau Jadi- mentornya ada yang sakit, ada yang apa, jadi di backup sama aku gitu kebetulan. Tapi Dayatnya ikhlas. Ikhlas beramal. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Dari semua aku yang adik-adik. Nah, kan tadi kayak berapa anggota sekolah budaya di Karibes 8? 100. Wow. Enggak, Wah. 98. 98. Apa anggota apa? Anggota Batch 8. Oh, 98. Kalau anak-anak yang di Nyakal Lemburnya mah lebih dari 100. 110 kalau Aduh. Itu misalkan totalin bisa sampai 200 orang gitu ya. Dan kita harus mengendalikan itu semua. Nah, aku penasaran gimana nih cara kalian tuh memanage supaya, karena aku lihat ya kayak di SG orang-orang gitu kayak wah sukses banget nih kayaknya Iya, Aka Lemburnya itu. Terus vibes cerianya tuh dapat banget. Iya. Iya. Makanya aku kayak penasaran gimana sih cara kalian tuh memanage agar si acaranya itu tetap berjalan gitu, tetap wow gitu. Wow, bisa. Wow bisa pokoknya. Soalnya kan ada tepuk-tepukannya juga ya, kayak apa tepukannya teh gimana? tepuk semangat
Semangat. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Wow, keren. Nah, Waduh, mantap. Stretching guys biar nah jadi gimana caranya teman-teman ini bisa memanage sebanyak orang itu menjadi sebuah karya yang luar biasa ya. luar biasa. Betul. Mungkin dari Aku dulu. Ya, sebagai ketua pergerakan, kan? Kalau aku sendiri kan pasti kan semangat rasa capek ya. Iya. Nah tapi aku ngubah capek itu jadi semangat ini. Kayak aku teh nggak bisa lihat orang lain diem, nggak bisa lihat orang lain murung. Jadi kayak Ayo guys. ayo gerak. Kayak Oh. Biasanya aku teh mau berusaha memancarkan aura positif buat Waduh. teman-teman teh biar semangat lagi nih buat kerjanya. Oke. Terus juga ya kita kan mungkin kalau dari aku sih biar acaranya tetap lancar walaupun kita tetap kalau kata Dayat kita capek, kita tuh harus bisa juga mikir kita tuh tujuan kesini teh untuk apa gitu. Kita tujuannya akal lembur teh untuk apa? Walaupun kita capek tapi kan kita juga bisa maksainnya kalau kita sakit atau gimana. Tapi kita tetap jaga kondisi, jaga semangat sampai akhir acara juga. Aku selalu mengingatkan ke teman-teman yang waktunya akal lembur juga, kalau kalian ngerasa capek atau sakit bilang ke aku gitu. Jadi apa-apa gak dipendam sendiri gitu sih. Jadi kalau misalkan acara lancar gimana itu tergantung kondisi dari kitanya juga Kang gitu. Oh. Jadi kalau kitanya semangat ya kitanya juga bisa melancarkan acara itu. Tapi kan biasanya kayak ada orang yang aku sebenarnya capek, tapi aku harus terlihat keren. Nah, itu orang yang gitu tuh gimana tuh cara mengatasinya kalian gitu? Maksudnya? Kayak misalkan sebenarnya dia tuh capek, cuman kayak aku pengen terlihat keren, jadi terus kerja aja gitu. Ada nggak kejadian kayak gitu? Harus Oh, jadi teh yang over tenaga Iya, mungkin kan. betul. Memaksakan padahal diri dia gitu. tapi kelihatan gitu sama kitanya. Ya kelihatannya teh, oh ini orang teh capek sebenarnya, cuman ya sama dia terus dikerjainnya teh. Karena itu mungkin dari dianya sendiri ya, mungkin dia tuh punya tanggung jawab Kang di sini tuh kayak gimana gitu. Selagi dia gak ngerasa sakit banget atau ya selagi dia bisa dia jalanin kayaknya gitu. Oh. Tapi kalau udah gak kuat juga mungkin dia pasti bisa pasti ngomong gitu Ada bantuan juga ke gitu. kita. Iya. Oke, keren Gitu. banget. Kasih tepuk tangan dulu buat udah kayak Apa tuh? Tidur. Nah, aku juga mau nanya nih kayak tadi kan Najwa Ripas berbicara tentang kita tuh kesana tujuannya apa? Emang sebenarnya tujuan teman-teman dari Base 8-nya Akal Lembur itu teh apa? Tujuannya kalau dari aku dulu aja ya. Ya. Aku duluan yang kalau dari aku sih Nyak Akal Lembur atau tujuan apa nih Nyak Akal Lembur? Iya, Ya, boleh. coba di Nya Akal Lembur dulu, ntar yang pribadinya. Iya. Kalau yang Akal Lembur sih ya yang pasti dari pertama kan tanggung jawab kita pengabdian. Namanya pengabdian itu berarti mengabdi ke masyarakat. Oke. Berarti kita harus berdampak yang baik dan bermanfaat bagi orang-orang di situ gitu. Oh, oke. Kalau Dayat Ya untuk tujuan aku sendiri, yang pertama kan aku ingin sama kayak Najwa untuk pengabdian juga pada masyarakat. Dan juga aku mencari pengalaman juga, kan aku kuliah di bidang pendidikan juga. Oh. Kebetulan Betul juga. juga sama dia Ya, sama sama-sama. Oh, apakah semua anak Base 8 itu berlatar belakang? Tidak. Oh, Udah, Tidak. itu beda-beda latar, cuman aku sendiri sebagai jurusan pendidikan juga ingin merasakan mengajar secara langsung pada anak-anak di daerah-daerah yang kurang mencukupi untuk Oke, mungkin itu udah termasuk dari tujuannya Akal Lembur dan masuk juga ke pribadi ya. betul. Iya. Oke, sungguh mulia banget ya. Sungguh mulia. Sungguh mulia banget. Karena kan banyak kan anak-anak di luar sana mungkin di umuran kita sekarang Iya, ya. banyak Itu yang FOMO kali. benar. Selain FOMO juga banyak yang Males. males, Tidak. terus juga ya pengen hidupnya tuh cuman senang-senang. Betul. Sementara mereka berdua sedang bergulat di sana dengan keadaan yang ada. Ya. Betul. Selama 7 hari 7 malam itu tuh bukan tugas yang gampang sih kalau kata aku. Betul. Kalau tadi kan kalian berdua udah menyampaikan ya tujuan kalian selamanya Akal Lembur, baik itu tujuan umum ataupun tujuan pribadi gitu ya. Nah, tapi aku kepo banget, selama kalian pengabdian ada nggak sih kejadian lucu atau yang kalian nggak nyangka ternyata ih ini kocak banget anak ini kayak gitu. Oh yang iya plot twist kayak gitu. benar. Yang misal pertama ketemu nih,
diem. Iya, kan suka ada ya. Iya. Gitu. Terus tiba-tiba nyakamer, kok ini kayak orang beda gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, ya pasti ada karena kita 7 hari itu kayak lama sih. Jadi tiap hari sama mereka terus, sama anak-anak terus. Jadi pasti adalah perubahan yang beda yang lucu gitu. Kayak gimana contohnya? Boleh? Kalau aku sendiri kan, aku tipikal orang kan yang di kampus itu kan emang rata-rata pendiam kan. Nah pendidikan, terus juga kebetulan aku juga pendidikan agama Islam ya. Jadi soleh-soleh semua. Oh yang Oh iya. yang gini juga pendidikan agama Islam loh. Maksudnya Bukan pendidikan agama Islam. Ya, nah aku tuh kayak di kampus kayak merasa sendiri kan kayak aku tuh kan introvert. extrovert pisan ya katanya. Oh, Nah, aku bisa diam oke. pisan. Iya. Terus Tapi terhalang dengan nama pendidikan. ya, teman-teman aku tuh gak suka. Jadi harus jaga image. Iya. Aduh. Pas aku masuk SBA, pengabdian 7 hari bareng ternyata ada juga orang-orang yang kayak aku nih. Waduh. Dia tuh kayak merasa diterima, merasa kayak dapat rumah, Sefrekuensi gitu ya ya. sefrekuensi, dapat rumah baru lah kayak, ternyata ada orang kayak aku juga di sini. Tapi ada gak sih kejadian kocak yang kayak misalkan tiba-tiba itu salah baju, salah DC kayak Ya gitu. misalkan gitu. Kalau enggak orang-orang udah berkegiatan tapi dia baru bangun. Wah banyak. Kayaknya banyak ya. Aduh. Apa ini salah satunya? Enggak sih aku. Karena kebetulan dia PJ, jadi sama aku di push terus daya gitu. Terus juga kan ketua pergerakan masa ketua pergerakan Iya. yang terakhir. Iya. Kacau kalau kayak gitu. Waduh. Oh mungkin ada sesuatu yang lucu buat aku. Jadi kan kita tuh ditugasin buat ngantar jemput anak kan. Kita pengabdian. Terus tuh ada teman kita namanya Rida. Oh, kayaknya aku sedikit tahu deh. Iya, saya kan lagi- Itu terkenal. Iya, terkenal juga. Waduh. Semua orang di SBA terkenal. Terus teh pas pengabdian, dia teh kan ngantar jemput anak kan. Emang janjinya agak nanjak, terus licin, terus agak Iya. lubang gitu lah. Terus dia kan nanjak tuh, sorehat. Jadi dia teh Oh jatuhnya gitu ya. Ya, Soleran gitu. Terus agak cedera kayak gitu deh. Oh iya. Itu menurut aku lucu tapi kasihan juga. Tapi ketawa. Tahu apa? Pasti. Ditolongin nggak? Tolongin aku tolong. Semoga sehat lagi tidak. Sejatinya teman gitu ya. Kalau ngelihat temannya jatuh pasti Ketawa ketawa dulu. dulu. Iya. Oh, itu. Ya benar-benar. Gak apa-apa sih Rida ya. Yang penting Ridanya sehat kembali ya. Ya. Full 7 hari. Full juga. Full 7 hari. Banget. Keren. Nah, aku mau sebelum kita jauh membahasnya Kalembur, aku mau flashback dulu nih ke belakang-belakang. Berapa lama sih kalian tuh mempersiapkan acaranya Kalembur ini? Gitu. Dari pertama kalian ketemu, terus juga sampai ke hari H-nya Kalemburnya. Kebetulan tuh kita dari awal ya. Dari awal persiapan tuh kan habis pelapar tuh kita Kumpul bocah. kita perkumpulan dulu pertama. Oke. Itu kurang dari sebulan kalau nggak salah ya. Sekitar Oh, 3 aku- minggu. Iya 1 3 bulan minggu. ada. Sebulan ada lah, sebulan kurang. Ada sebulan. 3 sampai 4 minggu itu kita persiapan. Siapa? Buat Rapat ya, terus rapat ya. Rapat, Terus rapat. berarti ya. Iya, karena biar maksimal juga kan. Iya benar-benar. Tapi dengan waktu segitu berarti cukup terhitung singkat ya. buat Singkat persiapan. sekali. Terus kan ditambah anak-anak SBA tuh baru dan kita juga harus berkenalan juga. Oh. Jadi kita banyak yang belum kenal juga waktu itu. Tapi kita tuh harus bisa gitu kenalan juga satu sama lain. Sama-sama Itu kebetulan tantangan juga sih masuknya karena kan kita Nyakal Lembur tuh dari Welpat ke Nyakal Lembur tuh singkat. Jadi banyak yang belum kenal, ada yang gak ikut, ada yang ikut. Jadi masih ini yang masih harus kenalan lagi. Nah, gimana cara teman-teman tuh bisa saling bonding selama 1 bulan? Karena menurut aku ya jujur kalau di 1 bulan itu tuh susah banget untuk nemuin Bonding, ya kayak chemistry-nya gitu tuh susah banget. Nah, kalau dari Najwa Rifas dan Dayat tuh punya Gimana? cara enggak sih kayak gimana? Bondingnya gitu. Iya. Saya Oh, aku sendiri ya. Pasti. Aku tuh tipikal orang yang SKSD ke orang-orang. Oke. Jadi aku tuh kayak tiba-tiba aja salaman, kalau nama kamu siapa? Kalau nama kamu siapa? Tapi gara-gara gitu aku dicap red flag sama cewek-cewek. Kayak apa sih dia tuh red flag tiba-tiba ngajak. Karena mungkin Dayat ngajak kenalannya ke cewek. Cewek aja. Wah, Sebenarnya nggak cewek cowok, cuman emang yang notice kayak kita bisa sama ke cewek gitu. Maaf. Soalnya emang di SPT kebanyakan cewek gitu. Jadi Oh. ya friend dating gitu. Oh. Oh, itu ya. Ya. Tapi ke Kang Ope gitu gak? Apa emang cinta kenal ya? Tiba-tiba katanya. Soalnya kalau cowok kan gampang ya kenalnya nih tiba-tiba
minta rokok bareng, kayak rokok bareng ini bakal kenal pasti. Tapi kalau ke cewek mah kan ada kayak tiba-tiba cinta. Aduh. Itu kayaknya yang ngomong deh. Iya, benar pengalaman hati banget gitu ya. Kayak, aku harus ngomong ini nih biar keren. Ya, ya rekam terus Ya, dan ke notis. Saya kan dari Dayan, kalau dari Najwa. Kalau dari aku tadi cara bonding ya. Kalau dari aku tuh ya kalau misalkan menurut aku dia orangnya susah nih buat dideketin. Aku berusaha mendekatkan diri. Oh, Kalau oke, aku ya, oke. terus aku punya tanggung jawab juga di kemarin ini akal lembut. Jadi aku harus membondingkan diri gitu. Mendekatkan diri kepada orang-orang gitu. Jadi aku mau gak mau harus kenal gitu sama Iya. Oh. dan mengenalkan juga mereka ke orang Sesama iya, ke divisi yang lain mungkin ya. Jadi Wow. aku harus bisa gitu. Dan alhamdulillah lancar ya bisa. Aduh, mantap ini waktu kita. Waktu itu yang emang bekerja dengan tupoksinya. Betul, Ya. baik sesuai. Keren bisa. Jangan baper gitu, ini cuman Iya tuh. sebenarnya aku tadi bohong. Gak jadi. Nih, tadi kan kayak Dayat nih banyak SKSD nih ya, Iya. terutama ke cewek-cewek. nih. Iya. Aku penasaran ada nggak sih orang yang cinlok gitu? Aduh. Oh, cinlok gitu. Dem. kalau buat aku sendiri mah belum. Tapi kalau teman-teman aku pasti banyak. Aduh. Karena kan kayak KKN, pengabdian, hal-hal yang Rata-rata berbau- gitu ya. Iya, rata-rata banyak banget yang pulang Itu kan- tiba-tiba bawa cinta gitu. Betul, siang pagi malam bareng-bareng terus Iya. ya. Kayak teman-teman aku juga kan kayak awalnya mah kayak Teman-teman yang mana dulu? wah banyak. Absen. Jangan ya. Mereka tuh kayaknya asalnya mah kayak gak kenal gitu, kayak stranger tuh ini kayak orang asing. Tiba-tiba beres pengabdian kayak bareng-bareng terus. Ngerasa bareng terus. ngopi Barangnya bareng. gini pisan. Sejalur pesan. Kayak tiba-tiba cek mereka berdua terus set kayak pas di pengabdian memang belum kelihatan teuing. Beres pengabdian kayak wow. Selalu banyak buat di absen mah ya, kayak udahlah kayaknya mah banyak gitu. Oh, banyak. Ada aja gitu, nggak banyak tapi ada aja. Ada aja picariosen mah. Kalau bahasa Sundanya mah ya picariosen mah banyak gitu yang cinlok. Oke. Tapi itu walau-walam sih ya. Tidak tahu. Apakah teman biasa atau lanjut sampai kemana kan nggak tahu. Teman level 2. Teman level 2. Oh, ini sekarang temen tuh ada level-levelnya. Iya. Oh, oke. Kalau Dayan sekarang di fase apa? Level Aku satu gitu. teman-teman aja aku mau. Oh, teman aja, nggak berarti kan? Belum ada soalnya. Banut. Kalau ada yang mau, chat dulu. Nanti kan kayaknya di Emang semua pick me. Nah kan kita juga tahu ya bahwa selalu bareng gitu. Nah aku penasaran nih kan kalau di siang hari, oke mungkin teman-teman itu bareng emang lagi berkegiatannya. Nah kalau malam tuh biasanya ngapain gitu? Biasanya jam-jam rawan nih malam gitu. Ya, kalau biasanya setelah kegiatan tuh kita malamnya tuh ada apa evaluasi gitu. Oh, Evaluasi oke. dari pekerjaan tadi hari itu. Terus setelah itu kita bikin media pembelajaran untuk besoknya, Kang. Gitu. Oh. Setelah itu kita istirahat. Biasanya setelah bikin media pembelajaran itu paling maksimal tuh jam 11 lebih gitu. Kita kan sudah istirahat. oke. Karena kita harus bangun lagi jam 4 subuh untuk berkegiatan, siap-siap mandi dan sebagainya untuk kegiatan yang hari besok gitu. Oh, oke. Berarti emang pure selama 7 hari 7 malam itu teh kalian teh bekerja kerja. Iya, malamnya eval gitu. Malamnya Tapi eval. diseling juga lah sama bonding-bonding. Oh, bonding-bonding. Makanya ada cinlok. Yes. Oh, Paling kecil itu. Nah dari situ kayaknya si cinlok teh. Oh, tapi biasanya kan itu malam-malam sambil ngobrol kayak gitu atau gimana, atau sambil eval sambil cinlok? Nah, Itu kurang tahu sih. Soalnya emang selama kita pengabdian itu senyap semua. Kayak Oh, senyap. tidak memperlihat- Serius gitu loh. Kayak serius. Ya memperlihatkan aura-aura cinlok, tapi tiba-tiba pulang Setelahnya. pengabdian, wow. Berita. Kita berita gitu. ini sama ini sama ini. Iya. Jadi selamanya Kak Lembur masih profesional gitu ya. Waduh. profesional. Oh, Nah, kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan malam-malam sering gak sih kayak main-main apa
Uno, terus misalkan main congklak gitu. Aduh, congklak sih kan. Kayaknya tapi kalau malam tuh ya ada yang main Uno. Mungkin itu mah lebih ke pribadi masing-masing ya, mau Iya, mengisi time-nya masing-masing gitu kayak ya. free time aja. Kalau itu mah ada Mungkin- yang curhat, mungkin ada Waduh. yang main Uno, ada yang foto-foto, mungkin banyak sih kegiatan seru yang masing-masing mah gitu. Ya mungkin kan semua orang kan punya kayak ada yang gampang capek, ada yang susah capek nih. Iya. Energinya nggak habis-habis. Kayak siapa? Kayak siapa? Ada. Kirain mau jawab kayak apa? Iya. Kirain mau jawab Ya, gitu. mungkin kan kayak dia teh yang gampang capek kan pasti langsung tidur kan. Mungkin kan ada orang yang kayak nanti aja tidurnya lah. Mungkin kita mau main. Mau kesempatan nih, Iya, misalkan iya. kita lebih dekat. Jadi beda-beda aja tergantung orang juga. Iya sih betul ya. Ada juga orang kan yang lebih memilih untuk istirahat ya, Iya. supaya besoknya bisa Iya. full energi lagi. Iya. Betul. Keren banget. Selama 7 hari 7 malam, apa sih yang kalian dapat gitu? Tapi secara general ya, kayak misalkan kalian temenan, oh aku tuh tahu jadi ada temen yang Iya. gini. Nah, apa yang kalian dapat sama 7 hari 7 malam gitu? Boleh? Aduh. Kalau aku sih yang pasti dapat temen yang benar-benar kayak jadi lebih sering berbagi juga, banyak Oke. teman-teman yang jadi saling pasti saling tolong menolong gitu. Jadi ya pasti di sana juga namanya pengabdian ya, pasti susah seneng bareng-bareng gitu. Jadi kita tuh harus sama-sama. Jadi di sana tuh yang aku dapetin tuh kayak gitu sih, lebih ke kerjasamanya juga, keren-keren sih orang-orangnya di sana. Wah, mantap mantap. Keren banget. Tidak memandang kamu siapa, tapi semuanya dirangkul. Oke. Itu dari Najwa. Kalau dari Dayat? Ya mungkin dari aku kurang lebih sama, tapi tambahan dari aku mungkin ya kayak kita dapat experience baru, dapat kenangan baru nih. Betul. Kayak kan itu udah sebulan ya pengabdian tuh kayak dari bulan kemarin, tapi kenangan tuh masih kerasa nih kayak anak-anaknya masih ngechatin kita kayak Oh, ada yang Berarti sampai anak-anaknya tuh ngechatin. Iya, kayak- karena kan nge-follow ya, Follow kayak nge-send follow. WA juga gitu. kan lihat lagi apa hari ini. Oh iya. Terus juga kita buat grup sama anak juga ada. Ada yang sambil sampai pice gak? Iya. Ada kebetulan. Yang confess juga ada anak-anak. Dayat mah seneng. Serius ya, ada yang kayak tapi gak bukan confess kayak suka kayak aku ngefans nih sama Kang Dayat. Fans, kayak Tiris. Itu di fans nih, fans nih, hehe. Gitu. Waduh. Berarti bukan hanya sekedar kalian menggelar acara atau proker kerja kalian gitu terus selama pulang udah gitu. Ternyata ada tindak lanjutnya juga ya. pasti ada bekal yang tersendiri yang kita simpan gitu. Oke. Apalagi Oke. dari anak-anaknya sendiri gitu, anak-anak di sana. Dan juga mungkin darinya Ahka lembur gitu ya, dari katanya tersendiri. Arti apa sih yang emang melekat banget, misalkan kayak kalian tuh yang melekat di hati kalian tuh kehangatan gitu. Atau apa nih yang melekatnya Ahka lembur di hati kalian masing-masing? Aku membanggakan. Oh. Membanggakan. Banggakan. Kalau Dayat Mengharukan. Waduh. Mengharukan. Terharusan Pisan. kita kan kayak kita persiapan singkat terus juga baru kenal sama orang-orang yang baru kenal nih. Iya. Terus tiba-tiba ada sukses proker pertama tuh kayak wah haru besar gitu. Enggak, haru pokoknya campur aduk ya. Tapi sebelum kita ke yang sedih-sedih, kayak aku tahu kayak nyangkal murni itu adalah apa ya, wujud dari cara kalian tuh merubah karakter. Nah, karakter apa atau kebudayaan apa yang temen-temen tuh kasih buat anak-anak yang ada di Betul. desa kayak gitu. Coba. Bareng gitu. Bikin aku sekarang tanya-tanya. Tadi apa? Yang dikasih Ya budaya apa yang yang kita ajarin ke anak-anak. mungkin untuk hal yang simpel dulu ya. Iya. Kita kan ngajarin ke anak-anak tuh yang 5S. 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 Sopan, salam, Senyum, sopan, santun. Aduh. Itu yang ya, paling diutamain kita ajarin buat anak-anak tuh gitu kan mungkin ya kan setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Iya. Ya. Kita tuh harus kasih pembekalan atau materi itu kayak materi yang simpel tapi bermakna buat orang-orang. Oke. Kan mungkin 5S itu wajib ya kayak Betul. untuk semua orang mau Iya, ke yang betul-betul. dewasa mau ke yang lebih kecil. Mungkin itu pembekalan yang paling sering kita bekalin ke anak-anak gitu. Oke. Kalau dari Nazwa?
Kalau aku sama sih kayak ini, kalau aku dari maaf, tolong, dan makasih gitu. Kata istimewa ya. Kata Itu istimewa. paling diajarkan ke anak-anak, sama kalau minum duduk, kalau makan duduk, seperti itu sih yang harus banget mereka tanamkan gitu. Yang terpenting tuh maaf, tolong, makasih, permisi, seperti itu. Oke, nah gimana itu cara teman-teman dari Best 8 itu mengajarkan itu tuh? Apakah ada kayak perguruannya atau apanya gitu? Enggak sih, kalau yang aku lihat, yang aku nilai ya dari anak-anak batch 8 tuh, waktu itu tuh paling dari misalkan anaknya mau dikasih apa nih sama tetehnya, terus tetehnya bilang apa, maka Kasih. makasih. Oh, Jadi spontan gitu loh. Jadi kita nggak perlu pakai materi, tapi kita langsung prakteknya aja. Iya, gitu. oke. Kayak mau minum, misalkan dikasih minum, duduk, duduk, cina gitu, duduk adik gitu. Aku manggilnya adik sih kebetulan. Aku manggilnya adik. Merasa punya adik 150. Iya. Banyak tuh nggak tuh ya itu. Gen Halilintar berapa? Wow. Berarti itu aktualisasinya secara langsung berarti ya. Oke. Nah, Kang Opay, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang Nyaka Lembur dan juga beberapa momen-momen yang terjadi di Nyaka Lembur. Dan sekarang aku ada challenge nih buat mereka berdua, Kang Opay. Main-main nih, main-main. Dan main-main nih, Oke, di sini udah ada cup nih. Ini cup Apa itu? cup secret. Cup secret. Mendadak banget ya bikinnya. Iya. Enggak, tapi ini niat dengan hati yang tulus. Nah, di sini ada beberapa question mungkin ya, atau challenge yang bisa bersifat general atau bisa bersifat individu buat Dayat ataupun buat Najwa. Nanti ini bakal dikocok-kocok dikocok-kocok sama Kang Opay. Terus nanti silakan kalian ambil satu dan nanti kita bacakan. Boleh, Kang Opay? Ini emang harus aku yang ngocok. Iya, soalnya ada mantranya Kang Opay. Mantranya apa tuh? Sim kelebesim. Waduh. Langsung aja nih ya. Ini mau siapa dulu yang pertama? Barengan ya? Mana aja boleh. Boleh Boleh. aja, oke boleh. Boleh, satu untuk berdua. Itu berdua boleh. Iya. Bacain sama Anda siapa? Sama aku sama. Oh itu siapa itu? Iya. Gubernur sama gubernur. Oke. DJ. Siapakah nama Bapak Opay? Kayaknya tahu orang. Oke, pertanyaannya buat kalian berdua nih ini. Apakah ada cerita atau momen yang membuat tim terharu atau bangga? Jadi di mana kalian tuh kayak ngerasa sedih banget dan itu kayak ini gue capek gitu. Kalau enggak kalian tuh kayak kita udah kerja keras dan itu membuat kalian bangga gitu. Ada nggak momen yang kayak gitu? Semisal anak-anaknya, Teteh makasih ya udah ajarin kita, dan itu kan merupakan satu momen yang bikin kita bangga ya. Benar banget. Ada nggak nih? Boleh di-spill? Atau Dayat mah itu cerita yang ada confess ke Dayat kayak Satunya itu. Kebanggaan nih. Anak kecil ada yang suka sama aku. Lebih ke itu agak sih mengidolakan gitu. Fans itu. Waduh. Coba dulu. Jadi aku Boleh. Dayat. Bebas coba dulu mau kamu. Dayat. Boleh. Mungkin yang pertama dari aku kan kayak sebelum kita pulang tuh kan anak-anak kita ngobrol sama anak-anak kan. Nah, kayak anak kayak sedih bilang kayak Kang Dayat jangan lupa kesini lagi ya. Jangan lupain kita ya. Jangan lupa ke Cibanggala. Kapan-kapan kalau lagi kosong mampir ke sini lagi. Nah, itu kan kayak kayaknya dihargain pisan di Cibanggala gitu. Diterima dengan baik berarti diterima ya. dengan baik, kayak mungkin ya kalau kita mungkin orang-orang kan kayak bisa diterima di tempat asing, tempat baru atau gimana kan. Terus aku juga kan gak ngira bakal diterima dengan baik di Cibanggala, di sana sama anak-anaknya kayak aduh pisan. Waduh. Seketika ini studionya banjir. Iya. Jangan atuh nanti pasang. Waduh, itu dari Dayat. Kalau dari aku sih dari yang pasti dari apa tadi tuh? Kebanggaan atau Kebanggaan ya, terharu gitu. kebanggaan terharu tuh dari kita udah kerja keras sih, kelihatan banget
karena di respon warganya malah warganya tuh banyak yang minta kita tuh setahun aja di sana. Waduh gitu ya, kayak waduh setahun, terus jangan pulang, teteh jangan pulang, akang tetehnya jangan pulang, terus kadang boleh gak tambahin lagi waktunya gitu-gitu. Berarti dari warga dan anak-anak itu berarti kerja kita tuh di sana dihargai banget gitu. Kerja keras kita tuh udah maksimal gitu. Itu terharu banget sih bagi aku ya, karena gak semua orang yang bisa kayak gitu. Karena emang dari studi kasus dari desa yang di situ tuh, orang-orang di situ katanya kalau KKN sebelumnya tuh biasanya tidak seproper sama merangkul banget. Iya betul. Kekeluarganya tuh kita gak kayak kita, banyak yang katanya banyak yang tidak sopan dan lain-lain. Tapi kalau SBA ini tuh katanya somea HDK Semah. Kemah. Tapi itu pas pabahnya agak bau perih besar kalau somea. Iya, seperti itu. Bahkan aku juga lihat itu di Instagram ada kayak reels yang lagi nangis, ada bacanya itu apakah emang Dengerin atau dibikin itu murni mereka kayak tante jangan pulang gak gitu? Murni sih. Oh murni. Itu kan kita lagi nggak observe movie juga ya. Itu kan kita kan buat ya, emang kan besar nanti YouTube ya. Iya upload dulu dong matanya Mata YouTube. Jadi selain kita yang sedih juga kan pasti anak-anak juga rasain sedih kan kayak. Wah semua orang sedih lah gitu mah. Kayak orang tuanya, mau kitanya, mau anak-anaknya, semuanya nangis semua. itu aku beneran penonton lihat diri semuanya nangis gitu. Iya. Gila, keren banget sih. Itu momennya sih. Mungkin itu juga momen perpisahan juga. Jadi anak-anak, keluarganya, semuanya pada nangis. Waduh. Oke, itu merupakan question pertama. Udah berapa nih kebetulan? Kayaknya kita bakal sampai subuh di sini. Iya ya, sampai subuh. Nyaman banget gitu ya ngobrol sama teman-teman ini ya. Di SBA mah sampai subuh sampai kiamat juga bisa. Karena kan tagline podcastnya juga santai ya. Iya, Santai aja ya. Berarti kita bakal ambil lagi. Oke, dikocok lagi mangga Bang Ope. Mantranya apa sekarang? Sekarang lagi nggak ada mantra. Soalnya mantranya udah diambil sama Rizky Febrian. Oh, mantra cinta. Ayo tuh. Kayak judul lagu nih. Langsung, gaskeun. Boleh. Oke. Apa Oh, Iya. boleh. Cek judul seru. Apa ya kira-kira? Dibalik tuh. Kembali. Loh. Adakah sosok warga desa atau anak kecil yang meninggalkan kesan di dalam hati kalian? Itu kayaknya boleh ya disebut spesifik namanya. Iya, gitu. siapa dan kenapa? Daya. Kalau buat aku sendiri nggak cuma satu sih, banyak ya. Apalagi terutama ada anak dari kelompok aku tuh kayak yang bisu. Ini tuh nggak bisa berbicara, terus nggak bisa dengar juga kan, kayak kita komunikasi susah, tapi kita di mentor 2, teman-teman mentor 2 semuanya bisa support lah ke dia, kayak walaupun ada keterbatasan dalam komunikasi tapi kita udah berusaha nih. Itu tuh berkesan-kesan kayak dari dulu kan aku emang jarang lah komunikasi sama orang-orang yang kebutuhan. Terus kayak kemarin ada tantangan gitu, kayak oh ternyata seru juga ya ngobrol sama yang berkekurangan, kayak sedih juga sih, kayak dia tuh kayak seceria anak-anak lain. Kirain aku tuh kenapa dia cerita emang gak asik aja kitanya, ternyata dia emang berkekurangan gitu. Tapi tetap ikut berkegiatan gitu. keren sih. Keren ya. Kalau dari Najwa Kalau Ripas. dari aku sih banyak juga ya, mungkin anak-anak yang kayak gitu. Cuma dari aku tuh banyak yang tersentuh karena dari ekonominya mungkin ya. Dari banyak juga orang yang dikasih sama orang tuanya segini, tidak sama seperti kita gitu. Jadi di situ tuh aku mengenal kayak apa arti kehidupan yang bersyukur gitu loh. Kita tuh harus lebih bersyukur karena tidak semua merasakan itu gitu. Jadi aku kalau misalkan ingat aku tuh lagi kenapa, aku suka ingat anak-anak di sana kayak gimana gitu. Jadi terbekali gitu hati aku tuh sama yang kayak gitu, Kang. Oh, jadi itu adalah hal yang mungkin berkesan gitu Iya, ya. kayak
tidak semua sama gitu. Oke. Maka dari itu ya untuk teman-teman di luar sana bersyukur kalian. Bersyukur. Jangan lihat ke atas terus ya. Iya, benar. Juga ke bawah. Ya juga kok. Terus Takut kesandung. Terus juga ada tambahan yang sebenarnya ada warga juga yang berkekurangan kayak gitu juga. Kalau di daerah kayak Cibanggala kan itu agak bukan pelosok ya, kayak iyalah kayak Ya. banget. Di situ tuh kayak belum diajarin bahasa isyarat. Oh, Jadi teman kita juga ada yang kayak dia kan pendidikan khusus di jurusan kuliah. Ya. Ya. Tapi pas dia udah nyoba komunikasi sama dengan bahasa isyarat, dia nggak ngerti. Oh, tetap nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin itu karena- ada kesusahannya di situ Iya. ya. Oh. Kita tuh komunikasi lewat HP gini, kayak di chat dulu, bukan di chat, kayak Diketik gitu, ya. Baru dia ngerti. Jadi pakai bahasa isyarat juga tetap gak ngerti gini. Itu juga Oh, tapi dia bisa ngetik gitu kan? bisa. Oh. Oke. Yes, ya betul. Kok agak jadi Bawah. iya. Gitu. Siapa bilang tentang bawah? Nah, Kang Opai biar Afdol ya 3. 3 boleh? 3. Tapi sebenarnya 2 anak cukup gitu Mas. Iya. Kenapa aku yang ngambil? Aduh, Siapa Kang tahu Opai juga siapa pengen tahu ditanya. tanya. Bacain dong sama bintang tamunya dong. Oke. Terakhir ya, terakhir nih. Baca Sama siapa? Berdua. Boleh. Oh, Berdua Dayat. boleh? Mau siapa? Sok Dayat yang baca. Berdua juga boleh. Oh, bacanya berdua. Oh, enggak ada. Dong. Oh, ini dulu ini apa pemanasan? Iya. Ada Cinang Zong. Dong. Joiko ini Dong. Berarti Dayat emang lagi kurang beruntung. Makanya belum dapat nih. Di sana di Cakal Bro juga belum dapat. Coba. Iya baca ya. Waduh, apa tuh? Ini 3 kata yang menggambarkan pengalamannya kalembur. Waduh. 3 Boleh, kata. di-spill 3 katanya. Apa nih? Sangat berkesan sekali. Waduh. Sangat berkesan sekali. Biasanya kan kayak orang-orang kalau ditanya 3 kata tuh kayak apa ini kayak nyambung ya. Iya. Oh, nyambung. Sangat Kirain berkesan teh kayak sekali. nyambung soalnya ekspresinya kayak wah gitu. Kalau buat aku senang, bangga, haru. Oh, Dayat ini selalu membawa haru gitu ya. Iya. Haru paling biru soalnya. Oh. Langsung masuk gitu lagu ya. Iya. Yuk kita konser. Oke, udah 3 nih ya, udah 3. Teh Agnia, ada nggak pertanyaan khusus dari Teh Agnia gitu buat teman-temannya? Ada nih buat Najwa dan juga Dayat nih. Pertanyaannya tuh selama kalian di Cibanggala gitu ya, ada gak sih hal yang emang kalian rindu banget? Misal rindu teteh warung gitu, si emak warung, atau misalkan rindu tanjakannya, atau apa nih yang dirindukan dari momennya akal lembur? Aku lagi. Boleh. Kalau aku sih momen sama kitanya juga. Ah ya. Oh, iya. Tapi yang paling berkesan tuh momen sama anak-anak sih ya, Mm-mm. yang pasti di sana tuh karena kita ya gitu belajar apa pokoknya kehidupan tuh kita belajar dari sana gitu arti kehidupan teh gitu. Susah seneng bareng-bareng ya. Iya. Gitu sih gitu aja sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Dayat? Kalau aku sih yang paling dikangenin ya kayak saya anak-anak kan anak-anak udah dibahas sama Najwa. Iya. Aku kangen sama kayak kita habis 8 teh ngumpul Iya. bareng 7 hari full ini kita Itu tidur juga bareng, sih. masak Sangat- bareng, mandi bareng itu kayak Sama kangen pisan ini. momen-momen apa ya? Yang lucu-lucunya banyak Lucu-lucunya banget, banyak banget. termasuk ini nih. Jadi A. Aduh. Ya. Iya gitu. Oke. Wah, pokoknya udah Betul. ngedengar cerita-cerita itu tadi jadi seneng, terus naik flow jadi sedih ya, terus turun lagi. Oh ya, sama mau ucapkan terima kasih ya untuk yang selalu mensupport kita. Tepuk tangan dulu untuk Escorte. Waduh. Terima kasih ya. Jadi
pengalaman berharga juga kita bisa bagi-bagi tas selama Iya, 150 betul. ya, atau Waduh. bahkan lebih ya. Betul. Itu karena kita disupport oleh Escos Bank. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. banyak. Terima kasih banyak karena dukungannya sangat membantu kita ya. Ya. Sangat berarti, bermanfaat. Pokoknya kasih banget. Oke. Nawi. Boleh, boleh. Nanti dicantumin. Nah, Oke. teman-teman, tadi mungkin pertanyaan yang sangat harum membiru gitu ya. Iya. Selama podcast SBA, apa nih SBA itu? Santai Bas Adikari. Oke, Nah, terima itu kasih teman-teman. kepada Teh. Najwa. Oke, Teh Najwa dan Kang Dayat ya telah mau bergabung bersama kita di sini ya. Betul. Yang tidak ada budayanya. Tapi semoga Kang Opay dengan hadirnya Dayat dan Najwa ini kita juga budayanya semakin meningkat. Benar nih. banget. Dan juga untuk teman-teman yang Betul, nonton, teman-teman yang nonton. ya. Jangan sampai tadi hal-hal kecil kayak 5S, terus kayak kata-kata istimewa itu merupakan hal kecil tapi kita bisa implementasikan di hari sehari-hari. Benar banget. Gitu. Nah, nggak kerasa ya ternyata kita udah ngobrol panjang lebar. Boleh nih closing statement atau mungkin satu kata kayak nuhun dari keduanya nih. Boleh buat dari aku ya mungkin buat seluruh keluarga SBA makasih udah nerima aku di Sekolah Budaya Adikari. Juga buat B8 jangan patah semangat ya buat proker-proker selanjutnya. Kita kerja terus bareng-bareng, kita sampai akhir kita harus bareng-bareng. Kalau dari aku mungkin buat semuanya jangan berhenti jadi orang baik karena kita itu walaupun tidak diperlakukan dengan baik tapi kita harus tetap jadi orang baik. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Waduh, keren banget. Dalam banget. Dalam. Sini. Aduh, dalam banget. Kerja pisang. Aduh, udah. Nanti tembus lagi. Nah, teman-teman semuanya, sobat Adikari semuanya, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menerapkan budaya yang ada ya. Betul banget. Karena itu sangat penting untuk terus dilestarikan. Dan juga mungkin episode kali ini mengenai akal lembur kita tutup ya. Karena akan masih banyak sekali podcast-podcast lainnya yang akan kita bahas di lain episode. Stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.